Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di studi kasus MKPK. Hari ini kita akan membedah suatu sistem produksi yang terlihat sederhana tetapi mempunyai jaringan yang sangat kompleks, pabrik tahu. Nah, objek riset kita adalah pengelolaan 1 ton kedelai dalam siklus harian. Itu 1 ton kedelai, itu bukan sekedar angka. Secara manajerial, ini adalah keterbatasan sumber daya. Kita harus membagi 1000 kg tersebut menjadi kelompok kecil seberat 12 kg. Artinya, ada sekitar 12 siklus kecil yang harus saling terhubung dalam satu jaringan terpadu. Oke, selanjutnya kami hari ini akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok kami yang berada di kampus. Kami akan membahas mengenai atau menganalisis mengenai kerangka teorinya. Sedangkan kelompok kedua yaitu yang berada di pabrik akan menjelaskan kenyataan dari operasional di pabrik tersebut. Mari kita hubungkan dengan yang berada di pabrik yaitu Mas Faris, Faisal sama Panji. Bagaimana kondisi di sana? Laporan diterima. Kami sekarang sudah di lokasi. Di sebelah saya, 1 ton kedelai baru saja masuk ke tahap penerimaan. Dalam jaringan kerja ini adalah titik A. Jika pencatatan dan penimbangan di sini meleset, seluruh perhitungan hasil akhir nanti akan kacau. Oke, sekarang saya sudah berada di lokasi tempat perendaman. Nah, jadi pada aktivitas pertama ini atau aktivitas perendaman ini, aktivitas ini memerlukan waktu kurang lebih selama 8 jam. Jadi aktivitas ini akan dikatakan menggantung ketika aktivitas ini tidak dijadwalkan dengan benar. Nah, sehingga kedelai-kedelai ini pun memerlukan 3-4 kali pengembangan daripada bentuk awalnya. Oke, di sini dari sisi biaya kualitas atau cost of quality, air rendaman ini bukan cuma media biasa. Jika durasi rendaman salah, protein tidak akan keluar maksimal saat digiling. Akibatnya target 156 kg tahu per harinya ini tidak akan tercapai. Secara finansial ini adalah kerugian peluang atau opportunity cost. Menurut Bagus Faisal, berdasarkan data itu, kami di kampus menyusun diagram urutan kerja. Perendaman adalah syarat sebelum penggilingan. Nah, kita tidak bisa mempercepat proses ini karena hukuman biologis tidak bisa ditawar. Oke, tetapi kita bisa melakukan optimasi waktu yaitu end and lag, yaitu saat kelompok kedelai pertama sedang direndam, maka di jam keempat, maka kelompok kedua sudah mulai dicuci. Inilah yang menjaga aliran akan terus tetap berjalan tanpa terputus. Oke, selanjutnya mari kita bedah jalur terpentingnya atau jalur critical path-nya. Jalur utama kita adalah yaitu merendam, yang kedua memasak, yang ketiga koagulasi, yang keempat yaitu mencetak. Di tahap memasak, suhu bubur kedelai harus sekitar 95 derajat, harus mencapai 95 derajat. Jika di bawah itu, busa tidak hilang dan tahu akan cepat basi. Kami juga menghitung waktu longgar atau total food pada penyaringan ampas. Meskipun ampas penting untuk dijual sebagai pakan, keterlambatan di bagian ini tidak akan menghentikan produksi utama susu kedelai. Jadi itu bukan jalur kritis. Tapi tunggu dulu. Di lapangan kami menemukan hambatan atau bottleneck di bagian percetakan. Meskipun teorinya hanya 10-20 menit, keterbatasan jumlah cetakan kayu menyebabkan antrean panjang. Bubur tahu yang menunggu terlalu lama akan mengeras dan tidak bisa dicetak secara sempurna. Oke, inilah gunanya dari MKPK. Kami mengusulkan untuk menambahkan atau untuk melakukan investasi kepada alat dan juga untuk menambah sumber daya. Nah, tujuannya agar seimbang dengan jumlah bubur yang dihasilkan dari proses memasak. Nah, tanpa melakukan sinkronisasi atau keseimbangan ini, jalur kritisnya akan bergeser dan juga menyebabkan keterlambatan proyek setiap harinya. Oke, sekarang bicara soal nilai tambah atau value added, di mana tahu putih adalah produk dasarnya.
Tetapi dengan menambah proses penggorengan, kita meningkatkan keuntungan, di mana penggorengan di suhu 180 derajat adalah proses transformasi nilainya. Dari 1 kg tahu putih, kita konversi menjadi 0,8 kg tahu goreng yang harga jualnya lebih stabil. Belum. Ya, jangan lupa pengelolaan limbah air sisa koagulasi dialirkan ke pengolahan biogas. Dalam jaringan kita, ini adalah jalur pendukung atau secondary pipes yang menjaga kelangsungan operasional. Luar biasa temuan tim kita di lapangan. Jadi kesimpulannya dari 1 ton kedelai ini kita tidak hanya mengelola barang, tapi juga mengelola waktu dan suhu. Oke, secara sistematik, gabungan antara teori jaringan di kampus dengan observasi kendala alat di pabrik menghasilkan prosedur standar atau SOP yang mantap dan minim resiko. Terima kasih tim pabrik atas validasinya. Kita ada pesan terakhir dari sisi data. Target 1 ton kedelai tercapai jika total waktu pekerjaan harian tidak melebihi kapasitas jam kerja buruh, yang hanya bisa dicapai dengan optimasi jalur kritis tadi. Oke, dan keuntungan terjaga jika hasil akhir tetap di angka 1000 kg tahu putih. Serta sisa dari resiko limbah dapat terkendali. Demikian berita MKPK dari kami. Semoga analisis jaringan ini menjadi standar baru dalam perencanaan industri menengah. MKPK, analisis tajam, eksekusi mantap, hasil jos.